Orang tua bukanlah kado, orang tua harus yang utama. Meskipun sekedar menanyakan apakah beliau sudah makan. Ibumu, ibumu, ibumu. Jangan pernah menganggap bapak ibu kita adalah sesuatu yang terberi. Apa maksudnya sesuatu yang terberi? Jadi kalau kita menganggap bahwa selama ini bapak ibu kita di dunia ini adalah sesuatu yang memang diberikan kepada kita secara cuma-cuma, dan kita berhak memperlakukan mereka secara acuh tak acuh, kita akan sampai pada titik bahwa kita akan menyesal. Orang tua bukanlah kado, orang tua adalah rahmat, anugerah yang harus kita syukuri dengan cara memperlakukan keduanya dengan sangat baik. Saya akan berbicara sedikit tentang bagaimana seharusnya kita sebagai anak bersikap kepada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abi Anu, saya warga Indonesia yang tinggal dan bekerja di Selandia Baru. Never take anything for granted. Jangan pernah menganggap segala sesuatu itu terberi. Semua ada harganya, semua ada nilainya. Dan yang paling besar dari segala sesuatu itu adalah keberadaan dua orang tua. Teman-teman yang selama ini hidup acuh tak acuh dengan keberadaan orang tua, merasa bahwa orang tua memang seharusnya ada untuk kita, untuk melayani kita, untuk mensuplai segala kebutuhan kita sampai kita bisa mandiri, itu adalah hal yang salah. Itu pemikiran yang tidak tepat. Orang tua seharusnya menjadi prioritas kita apapun, dimanapun tataran kita berada, apapun skala prioritas kita, orang tua harus yang utama. Semakin tua, semakin kesini saya merasa bahwa orang tua itu adalah sumber utama dari kebahagiaan kita, melebihi kebahagiaan kita memiliki pekerjaan atau bahkan keluarga. Sebagai anak laki-laki, saya berkewajiban untuk menjaga hubungan baik dengan orang tua, terutama dengan ibu saya. Sebagaimana perkataan Nabi Muhammad SAW, ibumu, ibumu, ibumu. Ibumu disebut 3 kali, ibu disebut 3 kali, baru kemudian ayahmu. Kenapa disebut 3 kali? Posisi ibu 3 kali lebih penting daripada ayah bagi anak laki-laki. Jadi anak laki-laki harus sepatutnya berbakti kepada ibunya meskipun ia sudah memiliki tanggung jawab sendiri, meskipun ia sudah memiliki keluarga sendiri, ia sudah memiliki anak istri yang menjadi tanggungannya. Namun anak laki-laki tetap wajib harus berbakti kepada ibunya. Berbeda halnya dengan perempuan, wanita, ketika ia sudah menjadi istri, maka sumber surga dan neraka dari wanita adalah suaminya. Jadi saya bicara sebagai anak laki-laki, berpesan bahwa alangkah baiknya jika kita mulai terpikir mereka adalah bukan sesuatu yang terberi dan sudah sepatutnya kita berikan tempat prioritas. Kita tempatkan mereka pada tempat tertinggi dalam kehidupan kita. Saya menjelang usia 40 sangat-sangat merasa bersyukur kedua orang tua saya masih ada, bapak ibu saya masih sehat, masih bisa pergi ke masjid untuk sembahyang 5 waktu. Saya berharap bapak ibu saya menyaksikan saya bisa mempersembahkan cucu laki-laki, karena saya belum bisa mempersembahkan cucu laki-laki. Dan saya berharap dengan kedua tangan saya bisa membantu bapak ibu saya menuntaskan cicilan haji. Jadi selama bapak ibu kita masih ada, jangan pernah menganggap mereka adalah sesuatu yang terberi. Doa mereka itu mujarabnya melebihi usaha, melebihi apapun, melebihi bakat, melebihi potensi teman-teman. Bukankah ada istilah dalam agama Islam, surga berada di telapak kaki ibu? Saya meyakini hal itu. Saya meyakini bahwa ibu adalah sumber kebahagiaan. Segala surga yang ada yang kita butuhkan, baik di alam dunia maupun nanti di alam akhirat, itu salah satunya bersumber dari keridaan ibu, kerelaan ibu kepada kita. Jadi mari kita jaga hati orang tua kita jaga hati ibu kita bahagiakan dia.
selagi kita masih bisa, selagi mereka masih ada, sesering mungkin kita menelponnya jika memang kita tinggal berjauhan. Jika kita tidak bisa menyentuh tangannya, mencium takzim tangannya, kita bisa menghubunginya, WhatsApp-nya, mengirimi foto cucu-cucunya, ataupun hal yang remeh temeh di mata kita, meskipun sekedar menanyakan apakah beliau sudah makan, apakah beliau pergi ke masjid hari ini. Namun itu akan membuat lega hati ibu kita. Jangan pernah menganggap orang tua kita adalah sesuatu yang terberi. Apakah teman-teman punya pendapat lain? Silakan bagikan di kolom komentar. Silakan bagikan unek-unek teman-teman, pendapat, masukan, atau apapun. Saya sangat terbuka, akan berlapang dada menerima masukan teman-teman, terutama terkait konten saya. Saya tidak berharap bahwa konten saya akan meledak, namun saya hanya ingin menyampaikan pengalaman saya kepada teman-teman, terutama generasi muda, apa yang sudah pernah saya lalui, dan kesalahan-kesalahan yang mungkin bisa teman-teman hindari dengan penuturan yang singkat seperti video-video saya. Kita akan berjumpa pada video-video saya yang selanjutnya. Terima kasih banyak teman-teman. Tetap sehat selalu dan tetap menjadi orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.